Salam jumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang pembagian polinomial. Nah, konsep pembagian yang ditawarkan di sini untuk menyelesaikan pembagian polinomial bisa kita gunakan dengan dua cara ya. Cara pertama, cara bersusun, pembagian bersusun biasa. Kemudian cara yang kedua adalah cara Horner. Nah, pembagian bersusun biasa itu seperti ini. Misalnya kita diberi sebuah bilangan 257, kemudian kita bagi dengan 3. Nah, 257 ini adalah bilangan yang dibagi, 3 adalah pembagi, dan 85 adalah hasil bagi. Dibagi seperti biasa ya. Pertama 25 dulu bagi 3 dapat 8. 8 kali 3 kita dapat 24, dikurangi dapat 1, turun 7, 17 bagi 3 dapat 5, kali 3 15, sisa 2. Konsep yang sama itu juga kita pakai untuk pembagian yang ada dalam fungsi polinomial. Contohnya seperti ini, fungsi polinomial 3x pangkat 3 kurang 7x kuadrat kurang 13x kurang 8. Kita akan melakukan pembagian. Oke, langkah pertama-tama yang harus kita lakukan, kita fokus pada suku pertama saja dulu. Suku pertama yang dibagi adalah 3x pangkat 3 ini, dari soalan ini 3x pangkat 3. Lalu kita bagi dengan x, berarti fokus kita dengan x. Kita fokus di suku pertama saja dulu. Maka yang kita lakukan, kita menulis kembali ya, 3x pangkat 3 berarti x gitu ya. Kita kalikan, kita bagi dengan x, kita peroleh apa? 3x kuadrat. Kita isi di sini 3x kuadrat. Kemudian dari situ kita kali kembali. Ingat konsep perkalian kemarin, kali ke sini, kali juga ke begitu. Jadi 3x kuadrat dikali x, kita dapat kembali 3x pangkat 3. Kemudian 3x kuadrat kita kali dengan min 4, kita dapat min 12x kuadrat. Kemudian kita kurangkan. Nah, setelah kita kurangkan, 3x pangkat 3 habis dikurangi dengan 3x pangkat 3. Selanjutnya adalah min 7x kuadrat, kita kurang dengan min 12x kuadrat. Jadinya tambah ya. Masih ingat konsepnya? Min 7x kuadrat dikurang 12x kuadrat. Itu artinya min 7x kuadrat kurang ini jadinya tambah ya, 12x kuadrat. Ini ingat beda tanda dua bilangan, ingat selisih. Selisih antara 7 dan 12 adalah 5. Tandanya apa? Positif, mengikuti bilangan terbesar. Oke, itu konsepnya. Nah, dari konsep itu kita pakai kita ambil hasilnya adalah 5x kuadrat. Kita isi di sini ya, 5x kuadrat. Kemudian kita turunkan min 13x. Jadinya 5x kuadrat kurang 13. Sampai di titik ini, fokus kita juga cukup di 5x kuadrat. Cukup pertamanya saja. Lalu apa yang kita bagi? Kita bagi lagi dengan x. Bagi yang kesulitan, 5x kuadrat adalah 5x ya. Lalu kalau dibagi dengan x, kurang lebih seperti itu ya. Dapatnya 5x, ini 5x benar. Nah, dari 5x juga sama. 5x ini kali kembali dengan x, kali kembali dengan min 4. Nah, setelah kita kurangkan, kita peroleh hasil berapa? Iya, betul. Yang ini habis, tinggal di sini. Ini juga sama ya, terjadi di sini adalah min 13x kurang 20x. Berarti min 13x tambah 20x. Ingat min 13 20. Berarti ingat selisihnya berapa? 7, benar. Tandanya positif atau negatif? Kita bagi kembali dengan x. Jadi 8 ini kita tetap kembali. Semua ini kita bagi lagi dengan x. Positif karena ikut bilangan terbesar. Oke. Kita isi 7x. Kemudian kita turunkan lagi 8 dari soal ini. Kita bagi dengan x. Berarti kita dapat 7. Ini 7-nya. Lalu dari 7 sama ya, kali kembali. 7 kali x dari 7x. 7 kali min 4 dapat min 28. Kemudian kita kurangkan 7x kurang 7x sudah 0, tidak perlu ditulis. Tinggal di sini min 8 min 28. Ingat ya, min berarti
tambah jadinya min 8 tambah 28 ya. Kita dapat positif 20. Oke. Nah, positif 20 ini kita katakan sebagai sisa. Sedangkan X kurang 4 pembagi. Kemudian hasilnya adalah 3X kuadrat tambah 5X tambah 7. Yang dibagi adalah 3X pangkat 3 kurang 7X kuadrat kurang 13X kurang 8. Itulah hasil bagi dan sisa dari pembagian 3X pangkat 3 kurang 7X kuadrat kurang 13X kurang 8 oleh X kurang 4. Kita dapat hasilnya 3X kuadrat tambah 5X tambah 7. Ini yang kuning ini adalah hasil. Kalau X min 4 ini adalah pembagi, 20 itu adalah sisa. Oke. Kita bisa menggunakan cara kedua ya, yaitu cara Horner, yang tentunya mungkin lebih membantu kita, mungkin lebih cepat. Tapi nanti pada intinya kalian silakan pakai yang mana lebih efektif. Apakah dengan cara Horner kita akan mendapatkan hasilnya 3X kuadrat tambah 5X tambah 7 dan sisanya 20. Mari kita lihat. Nah, untuk Horner ini pertama-tama kita menulis koefisien yang dibagi dalam soal. Ini soalnya ya. Berarti yang dibagi adalah 3X pangkat 3 kurang 7X kuadrat kurang 13X kurang 8. Kita ambil koefisiennya saja. Berarti untuk 3X pangkat 3 koefisiennya adalah 3. Kita tulis ya 3. Kemudian ini min 7. Kita isi ya min 7. Ini untuk X. Di sini tempatnya X pangkat 3 ya. Kemudian di sini tempatnya X pangkat 2. Di sini tempatnya X min 13. Ini tempatnya X. Kemudian di belakang yang kosong itu tempatnya konstanta min 8. Oke. Selanjutnya kita bikin pembatas. Kemudian di cara Horner ini, di sini kita pakai jumlah, bukan kita kurangi, malah kita jumlah. Oke. Nah, kemudian di sini, tapi di Horner beda ya. Untuk ini pembaginya X kurang 4. Nah, kalau di Horner X kurang 4 itu harus dijadikan faktor. Jadi X kurang 4 itu harus sama dengan 0 karena dia faktor, maka X-nya sama dengan 4. Maka di sini kita taruh 4. Langkah pertama 3 kita tambah dengan 0, kita dapat 3. Kemudian yang kedua 3 ini kita kali dengan 4. 3 kali 4 dapatnya 12, isinya di sini ya. Kemudian kita jumlahkan min 7 tambah 12 kita dapat 5. Lalu 5 itu kita kali lagi dengan 4, kita dapat 20. Lalu kita jumlahkan min 13 tambah 20, kita dapat 7. Nah, dari 7 ini kita kali lagi dengan 4, kita dapat 28. Lalu min 28 kita jumlah dengan min 8 kita jumlah dengan 28, kita dapat positif 20. Positif 20 ini adalah sisa. Ternyata sama ya. Ini sisanya 20, ini juga sisanya 20. Ini sisa. Nah, hasil baginya ini. Hasil bagi. Tinggal yang jelas kalau soalnya pembaginya pangkat 3, pasti hasilnya sudah pangkat 2. Ya, tidak mungkin pangkat 3 lagi, sehingga di sini jadinya 3X pangkat 2 tambah 5X tambah 7. Sama ya. Ini 3X pangkat 2 sama 3X pangkat 2. 5X sama 5X tambah 7 sama tambah 7. Ini hasilnya. Jadi sama ya. Pembaginya 4. Oke, itu pakai cara Horner. Silahkan kalian memilih cara mana yang dianggap paling bagus. Silahkan dipakai cara itu. Sekian dari Pak Guru terkait dengan konsep pembagian polinomial.